Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan dia yang sudah cukup lama menarget kamu. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba menyimak siapakah orang ini yang sudah cukup lama menjadikan kamu target utamanya. Persoalannya, mengapakah dia menarget dirimu dan bukan yang lainnya? Dan mengapakah dia menarget kamu? Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa gen reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi kalian. Kebijaksanaan kamu amat diperlukan dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakannya dan kita cuba lihatkan siapa orang ini ya yang cuba menarget dirimu. Siapakah orang ini yang sudah cukup lama menarget ke arah kamu ataupun menjadikan kamu targetnya dia? Orang ini bakalan menjadi siapa sahaja teman-teman ya. Mungkin orang baru, mungkin orang lama, orang yang kamu tidak kenali ya. Seseorang yang sudah cukup lama menarget dirimu. Siapakah dia? Okey teman-teman, beberapa di antara dia ini teman-teman ya, orang yang sudah berpunya ataupun mungkin orang yang sudah ada anak-anak ya. Jikalau dia seorang yang single, dia mungkin sangat menyukai kanak-kanak seperti itu ya. Ataupun daripada energi yang lainnya, mempunyai ciri-ciri keanak-anakan daripada orang ini. Dia mungkin sudah agak berusia sepantaran atau sama usia dengan kamu, tetapi kamu dapat melihatkan sisi playfulness-nya. Orang yang suka bergurau, orang yang suka bercanda, orang yang suka main-main ya, sisi keanak-anakan. Ataupun kamu mendapati dia seperti bersikap tidak begitu matang dari segi emosi. Ya, orang yang mungkin sering dimanjakan oleh keluarga, sering dimanjakan oleh ibunya. Nah, teman-teman, di sini kamu perlu sesuaikan ya, apakah dia orang yang sudah ada keluarga, ada anaknya, atau dia sendiri bersikap keanak-anakan. Energi yang lainnya, mungkin dia seorang yang sangat menyukai kanak-kanak ya. Kita akan lihat lagi. Ataupun teman-teman ya, mungkin pekerjaan dia ini. Nah, seperti pekerjaan saya yang dulu ya, berdiling dengan kanak-kanak. Mungkin ya, saya tidak tahu teman-teman. Ataupun ada energi seperti itu. Energi yang lainnya, orang ini baru-baru ini ya, saya menangkap seperti wujud sebuah kesedaran untuk memulakan sesuatu yang baru, baik dari segi pemikiran ataupun tindakannya. Perbincangan. Nah, beberapa di antara kalian di sini mungkin pernah curhat, berdiskusi ya dengan orang ini. Mungkin kamu dengan dia pernah berbicara, berbual ya, ada perbincangan-perbincangan yang tertentu. Apakah dia ini rakan sekerja kamu, pernah bekerja dengan kamu, yang pasti kamu pernah berbual dengan orang ini. Ada diskusi yang tertentu ya, yang berjalan di antara kalian. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan anak. Nah, ini mungkin ya, saya tidak tahu teman-teman. Apakah ini energi mantan dan sebagainya. Mungkin ada perbicaraan yang berkaitan dengan anak ataupun kanak-kanak. Ataupun orang ini pernah bergurau dengan kamu, ingin menikahi kamu dan ingin memiliki anak dengan kamu. Nah, itu juga merupakan sebuah perbincangan ya. Kita akan lihat lagi siapakah orang ini. Nah, ini benar-benar ke tema teman-teman ya. Seseorang yang sudah cukup lama mengejar kamu. Tetapi saya tidak tahu ya, mungkin ada beberapa di antara kalian yang tidak menyedari ini. Orang ini sudah cukup lama memerhatikan kamu, ingin mengejar kamu, ingin mendapatkan kamu, tetapi mungkin kamu tidak tahu orang ini siapa. Mungkin kamu terlalu fokus dengan orang yang kamu cintai ataupun dengan orang lain. Energi mengejar, teman-teman. Saya menangkap orang ini sudah lama memerhatikan kamu ya. Kita lihat lagi siapakah dia. Kamu mungkin sudah mengenali orang ini. Sama ada orang yang baru kamu kenal ataupun mungkin kamu sudah mengenali dia cukup lama. Ada hubungan baik di antara kamu dengan orang ini. Ketika berbual dengan kamu, kalian sentiasa berbincang ya, dengan cara yang cukup baik sekali. Tidak ada pertengkaran ya. Dia akan berbual dengan cara yang begitu baik dengan kamu. Dia mengekalkan hubungan yang baik dengan kamu.
Mungkin dia tidak pernah menceritakan keinginan di hatinya untuk kamu demi menjaga hubungan baik. Maka mungkin di sini ada orang yang memendam perasaan. Ada energi itu kerana demi mengekalkan hubungan baik dengan kamu, dia tidak ceritakan yang dia sedang target kamu. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi siapakah dia. Wow guys, begini teman-teman jikalau semua energi ini tidak dapat dikaitkan dengan seseorang, kamu dengan orang ini sering terkoneksi. Sering kamu merasakan sama ada dia hadir di pikiran kamu atau kamu sering hadir di pikiran dia. Kalian sering terkoneksi di sini. Nah, saya tidak tahu teman-teman apakah 2 atau 3 kartu yang dapat kamu kaitkan dengan seseorang. Jika semuanya tidak, mungkin jika you can remember seseorang yang sering terkoneksi dengan kamu, maka itulah orangnya. Begitu ya. Beberapa yang lain, saya menangkap energi lainnya mungkin keluarga kamu atau keluarga orang ini ada koneksi. Saya tidak tahu koneksi itu apa sahaja Mungkin orang tua kamu mengenali orang tuanya, ataupun ada koneksi yang berkaitan dengan hubungan baik ataupun perniagaan kekeluargaan, seperti itu. Sayang menyayangi. Wow, orang ini teman-teman di sini sudah jelas terlihat sayang menyayangi mengindikasikan kamu juga sayangkan orang ini, dia juga sayangkan kamu. Maka dia adalah orangnya. Saling mencintai saling menyayangi satu sama lainnya. Begitu teman-teman Kita cuba lihatkan dengan lebih jauh. Apakah yang dia mahukan dari kamu ketika dia menarget kamu seperti ini? Pasti ada sebab mengapa dia target kamu Apa yang dia mahu sebenarnya ketika dia menarget dirimu? Apa mahunya dia? Kita cuba lihatkan. Apakah yang dia mahukan dari kamu ketika dia, wow, di sini ada pengadilan. Saya menangkap energi seseorang yang merasakan tidak adil Mungkin dia tidak dapat memiliki kamu, ataupun kamu bernikah dengan orang lain padahal kamu mengenali dia dulu, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan not fair. Ada sesuatu yang tidak adil di sini. Maka dia ingin seperti menegakkan pengadilan. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kerana kalian tidak jadi bernikah apakah dia kembali lagi dengan orang masa lalunya, ataupun mungkin ada keluarga yang membantah sehingga dia perlu menegakkan pengadilan ini. Maka dia sentiasa menarget kamu. Kerana menurut dia, kamu ini adalah miliknya dia. Maka dia ingin menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri. Seseorang yang mungkin sama ada pernah mempunyai anak-anak dengan kamu, ataupun memang berhasrat untuk memiliki anak bersama dengan kamu. Nah, di sini dia seperti ingin menuntut sebuah pengadilan ingin sesuatu itu berjalan dengan benar. Kerana menurut dia terus-terusan menarget kamu kerana apa yang terjadi detik ini adalah sesuatu yang tidak adil buat dirinya. Maka dia seperti ingin menuntut sebuah pengadilan di hubungan kalian ini. Kita lihat lagi teman-teman. Seperti apakah pula harapan kamu terhadap dirinya? Jikalau kamu bisa menebak siapakah orang ini? Bagaimanakah emosi, energi, perasaan kamu jikalau kamu dapat menebak siapa orang ini? Seseorang yang sudah cukup lama menarget dirimu. Traveling. Oh dear. Di sini saya lebih menangkap sama ada kamu bertemu dengan dia ketika kamu traveling, ketika bekerja, ataupun saya lebih menangkap seperti kamu ingin mewujudkan sebuah pertemuan dengan orang ini. Ada perasaan untuk bertemu. Jikalau ini long distance relationship, mungkin kalian sebatas di social media tidak pernah bertemu satu sama lainnya. Maka di sini kamu tergerak. Jikalau dia tidak datang kepada kamu, maka kamu tergerak untuk travelling ke dia, mungkin menyiapkan dokumentasi untuk pergi keluar negara atau keluar pulau, keluar negara dan sebagainya untuk bertemu dengan dia buat julung kalinya. Saya lebih menangkap seperti jikalau ini bukan hubungan long distance relationship, kerana kalian sering terkoneksi. Kamu seperti ingin mewujudkan sebuah pertemuan dengan orang ini. Ada perkara-perkara yang ingin kamu diskusi dengan si dia ini, sama ada berkaitan dengan anak ataupun demi mengekalkan hubungan baik. Tetapi jikalau kamu tidak travelling kamu sering merasakan kalian ini sering terkoneksi dan perlu diselesaikan dengan cara kamu bertemu dengan dirinya. Itu yang saya rasakan di sini Beberapa yang lain mungkin pernah bertemu dengan orang ini sewaktu kalian travelling, bekerja dan sebagainya mungkin papasan di jalan dan something like that teman-teman Tetapi I can't help it, saya lebih menangkap energi kamu yang ingin travelling mencari orang ini demi mewujudkan sebuah pertemuan.
pencerahan. Hubungan kamu dengan dia detik ini ya, sangat memerlukan pencerahan ini. Ada sesuatu yang perlu dibincangkan, ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Dan kamu sebenarnya ya, seperti dia, dia yang ingin menegakkan sebuah keadilan, kamu pula ingin mendapatkan sebuah pencerahan, penjelasan, kepastian terhadap hubungan kalian ini. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih jauh lagi ya. Wow, sepertinya saya terlupa untuk mengeluarkan kartu guys. Sebentar ya teman-teman. Okey teman-teman, saya telah pun mendapatkan kartunya dan kita akan lihat di sini ya. Dengan lebih terperinci lagi, siapakah orang ini yang sedang menarget dirimu? Siapakah dia sebenarnya? Siapa orang ini yang sedang menarget dirimu? Dia ini siapa sebenarnya? Apakah kamu sudah mengenali, baru mengenali, atau orang ini sudah hadir ya, begitu lama di lingkungan pertemananmu? Seseorang yang sering berada di sekitar kamu seperti itu ya. Siapakah dia sebenarnya? Seseorang yang benar-benar menarget kamu detik ini, atau sudah lama menarget dirimu? Okey, di sini teman-teman, subtle energy. Ini orang yang seperti sudah lama menarget kamu, tetapi tidak memperlihatkan sisi ini. Dia seperti ini teman-teman, dia target kamu, tetapi dia tidak tunjukkan yang dia mengejar, dia tidak menunjukkan yang dia benar-benar fokus ke arah menarget kamu. Dia seolah-olah berpura-pura ya, yang kamu ini tidak penting, dia tidak mengejar, dia tidak menarget kamu. Yang dilakukan itu sebatas seperti berpura-pura ya, tidak memperlihatkan sisi sebenarnya. Maksudnya jikalau dia mengejar ataupun dia menarget, dilakukan secara senyap-senyap, diam-diam. Kita lihat lagi ya, siapakah orang ini? Wait patiently and trust. Wow, teman-teman, dia seorang yang benar-benar cukup sabar ya, sudah lama menanti, memendam perasaannya kepada kamu. Saya menangkap daripada gambar di kartu ini ya, siang dan malam guys. Lihatkan saja kepada gambar ini ya, siang dan malam dia memikirkan kamu. Dia memang ingin menarget dan tetapi sanggup bersabar untuk menanti momen yang tepat dan memasrahkan ya, apa pun yang terjadi ke depannya ke tangan takdir. Dia seolah-olah merasakan mungkin ada kesukaran ya untuk mengejar kamu di sini. Bagi dia menegak pengadilan ini, keadilan ini ya, seperti akan memakan waktu. Maka dia juga sedar dia perlu sabar menanti dan dengan pasti menyerahkan hubungan kalian ini ke tangan takdir. Dia merasakan ini berbaloi walaupun dia terpaksa memikirkan kamu siang dan malam, tetapi kerana kamu orang yang benar-benar dia inginkan, dia begitu sabar menanti. Sering memikirkan kamu, akan ada waktu ya, di waktu siang ataupun malam, sesibuk mana sekalipun, akan merindukan dirimu. Saya menangkap daripada kedua kartu ini seolah-olah ya, banyak tanda tanya di pikirannya detik ini tentang kamu. Kita lihat lagi ya. Di sini ada well-being. Saya lebih menangkap seseorang yang pandai menjaga kehidupannya. Ya, orang yang mempunyai peribadi yang baik, penampilan yang rapi, orang yang sederhana, orang yang tidak suka membazir, orang yang pandai menjaga diri. Dia bukan saja pandai menjaga dirinya, dia juga akan menjaga kamu, menjaga orang sekitarnya. Dia seolah-olah ingin mengekalkan ya, segala sesuatu itu pasti baik-baik sahaja. Maka orang ini tidak akan bertindak terburu-buru ketika dia menarget kamu. Dia seperti akan melihat kepada sekitarnya. Apakah ini momen yang tepat untuk bertindak dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa perenungan yang mendalam. Orang yang banyak berfikir. Kita akan lihat lagi siapakah dia ya. Saya juga menangkap energi seseorang teman-teman ya, yang akan menjaga hubungan baik dia dengan kamu dan orang sekitar dan tidak akan bertindak terburu-buru ya. Natural rhythm. Orang ini akan bergerak mengikuti rentak yang seadanya. Seperti kata-kata saya tadi ya, tidak mahu bertindak bercanggah dengan kemahuan di hati kamu, tidak akan menyakiti orang sekitar, tetapi dia lebih bertindak secara perlahan-lahan. Perlahan tetapi pasti. Natural rhythm ya teman-teman ya. Bertindak secara natural ya. Orangnya berjiwa sangat damai, sangat tenang dan dia tahu bagaimana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dia seperti yakin dia tidak perlu bertindak dengan cara yang begitu ketara. Sebenarnya detik ini teman-teman ya, saya menangkap ada sedikit energi yang sedang membingungkan dirinya tentang kamu.
Ada sesuatu yang membingungkan dia. Mungkinkah dia sedang mempertikaikan ya perasaan kamu kepada dia? Orang yang seperti sedang dalam detik keraguan detik ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kalian. Saya menangkap energi kesepian. Apakah kerana kalian mulai seperti sedikit komunikasi ataupun terlalu sibuk ya dengan hidup masing-masing sehingga tidak berkomunikasi ataupun tidak mengabari. Ada energi yang sedang membingungkan dirinya detik ini tentang kamu. Mungkin dia sedang pertikaikan ya perasaan kamu ke dia. Kita lihat lagi teman-teman ya, siapakah orang ini. Be receptive. Orang ini teman-teman seorang pendengar yang cukup baik. Dia orangnya bijak dan dia akan cuba memahami kamu. Orang yang memiliki kepekaan ya, very sensitive towards your needs, towards your emotion ya, dan dia akan menerima apa sahaja. Situasi apa pun yang kamu lemparkan kepada dia, dia akan cuba beradaptasi. Dia akan sentiasa menerima. Kerana orangnya berjiwa tenang. Kamu sangat nyaman ketika berada dengan orang ini. Seperti banyak kompromi ya dari pihak dia ke kamu. Seperti itu ya. Saya menangkap seseorang yang sangat suka menjaga alam sekitar, sangat sukakan kehijauan. Seperti itu ya. Mungkin dia suka berolahraga, bersenam di luar ya. Wow, teman-teman, di sini ada kartu love you. Orang ini bukan sebatas menarget kamu, tetapi mulai mencintai kamu ya. Love you. Warna pohon ini juga bertukar menjadi merah ya. Seperti mula-mula berbunga teman-teman ya, kemudiannya menyala. Nah, kamu lihatkan saja. Ketika energi bingung ya, yang memerlukan dia untuk memproses segala sesuatu, mulai bertumbuh, berbunga-bunga dan kemudiannya bernyala. Kamu lihatkan saja ya, ini seperti sebuah progress. Seseorang yang mencintai kamu secara berperingkat. Pada awalnya mungkin dia tidak menyedari akan perasaan ini yang semakin menguat ya. Tetapi semakin ke sini, dia mulai tersedar. Dia perlu target kamu, dia perlu dapatkan kamu kerana dia seorang yang mencintai kamu. Nah, ini tidak dilakukan secara ketara, a very subtle way. So, cara yang cukup seperti tidak akan dapat kamu tangkap ya. Orang ini menarget kamu. Nah, begitu. Dilakukan dengan cara yang begitu profesional, secara diam-diam. Orang ini mungkin orangnya pendiam, seperti itu. Dan orangnya ya, kerana saya menangkap gambar biru yang banyak di sini ya, dia mungkin orangnya agak dingin, agak kaku, orang yang kurang pengalaman, orang yang tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Maka ketika dia target kamu, dilakukan secara seperti ais teman-teman. Kamu perlu menanti ais itu lebur ya, dan ini akan memakan waktu untuk dia kembali hangat. Akan memakan waktu sebelum kamu akan melihat apakah keinginan ataupun sesuatu yang dia pendamkan di hatinya untuk kamu. Wow, di sini orangnya sangat menyukai kebebasan, teman-teman. Orang ini mungkin tinggal sendiri, hidupnya bebas ya, maka dia terbiasa dengan hidupnya begini. Susah senang perlu dilakukan sendiri, perlu ditanggungkan sendiri dan tidak mengandalkan orang lain. Saya menangkap energi dia yang sudah terbiasa ya dengan hidup yang seperti ini, santai sahaja, hidup bebas, susah atau senang dia perlu ya kendalikan sendiri. Orang yang sangat menyukai kebebasan. Dia tidak suka dikekang dan dia juga mungkin tidak mengekang kamu, tetapi tetap menarget kamu. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Kita akan gunakan kartu ini teman-teman. Mengapakah kamu seseorang yang dia mahukan? Kamu adalah orang yang dia target. Kenapa? Kenapa dia tidak menarget orang lain? Kenapa kamu? Kenapakah kamu adalah seseorang yang dia inginkan? Walaupun mungkin ya ada cinta yang tidak diizinkan jikalau ada energi itu ya, tetapi mengapa dia terus-terusan menarget kamu? Nah, mengapakah saya berkata sedemikian? Kerana di sini beberapa di antara dia sudah memiliki anak. Maka kita perlu melihatkan di sini teman-teman ya, apakah mungkin dia seorang janda atau duda yang memiliki anak? Mungkin juga ya. Tetapi persoalannya mengapakah dia menarget kamu? Mengapakah kamu adalah orang yang dia inginkan dan bukan orang lain? Mengapa kamu yang dia inginkan? So what's so special about you? Wow, teman-teman. Kerana dia sudah lama menanti kamu. Memang kamu orang yang dia inginkan kerana dia merasakan kamu ini orangnya cukup berdeterminasi. Kamu ini orang yang penuh dengan keteguhan. Kamu tidak mudah menyerah dan kamu akan mendapatkan apa pun yang kamu inginkan. Kamu orangnya seperti memberikan gambaran kepada si dia ya, penuh dengan kekuatan.
Tidak, kamu ini pantang mundur. Kamu orang yang akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Seseorang yang tidak mudah melupakan orang sekitar kamu. Ketika dia melihatkan determinasi kamu, yang pantang mundur, pantang menyerah, ada kegigihan, determinasi di hati kamu membuatkan dia jatuh cinta dengan kamu. Menurut dia hari ini teman-teman, zaman sekarang ini bukan mudah untuk mencari orang yang akan bertahan seperti kamu. Seperti sebuah kubu yang kuat seperti sebuah, bukan, is it kubu? What is the word teman-teman? Saya juga terlupa Kamu orang yang seperti, saya lupa perkataan itu teman-teman. Kamu orang yang cukup kokoh dan kamu akan berdiri demi pendirian kamu, keteguhan kamu. Kekuatan kamu ini seperti meyakinkan dia siapakah kamu sebenarnya, dan dia tahu kamu ini pantas dicintai. Zaman sekarang agak sukar untuk mendapatkan seseorang yang seperti kamu, yang bertahan dalam kondisi apa sekalipun. Datanglah kepayahan, kesukaran, kesenangan, akan kamu harungi dengan hati yang terbuka. Kamu tetap akan bertahan. Dan dia melihatkan kualitas yang sukar untuk didapatkan di zaman sekarang ini. Dan dia tahu kamu tidak mudah melupakan orang sekitar kamu. Dan di sini ada perasaan yang bertahan. Dan saya juga merasakan dia juga begitu. Maka dia tahu apa yang dia pilih, apa yang dia mahukan. Kita lihat lagi teman-teman Wow. Teman-teman, Ace of Cups. Air yang mulai melimpah. Kerana perasaan dia yang mencintai kamu, yang menyukai kamu sejak sekian lama, sudah mulai melimpah-limpah. Tidak semestinya ini cinta baru tetapi saya merasakan cinta ini ketika dia memandang ke arah kamu. Dia tahu kamu adalah orang yang dia inginkan. Perasaan itu melonjak dengan penuh kebahagiaan dan cinta itu melimpah-limpah. Dan dia sedar memang kamu yang dia inginkan dan bukan orang lain. You are the one. Ketika dia memandang ke arah kamu, dia begitu pasti. You are the one. Bukan orang lain Kamu memang orang yang dia inginkan. Kita akan lihat lagi teman-teman Mengapakah kamu adalah seseorang yang dia target, yang dia mahukan dan bukan orang lain? Kamu tahu teman-teman, di sini selain daripada melihat kegigihan, determinasi kamu, dia juga merasakan kamu ini orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan belas asih. Kamu sering membantu, sering memberi, tidak mendahulukan diri kamu, membantu orang sekitar kamu. Siapa saja yang berdilin dengan kamu akan kamu layan dengan penuh kasih sayang. Nah, ini yang membuatkan dia benar-benar melulurkan dia benar-benar membuatkan dia luluh, jatuh cinta dengan kamu. Membuatkan hatinya menjadi lembik teman-teman dan jatuh cinta dengan kebaikan kamu. Kamu orang yang penuh dengan kasih sayang. Di sini ada Nine of Pentacles. Dia juga sangat sukakan kemandirian kamu. Kamu benar-benar orang yang memperlihatkan keyakinan diri. Nah, tidak ada yang lebih seksi daripada seorang pria ataupun wanita yang bukan saja sebatas cantik dan tampan teman-teman, tetapi mempunyai self-confidence. Kamu ini orang yang yakin, percaya diri. Kamu nyaman sendiri, kamu tidak menunjukkan seperti kamu mengandalkan orang lain. Sikap kemandirian kamu benar-benar menarik hatinya. Ketika dia merasakan kamu tidak memerlukan orang lain, ini yang menarik energi dia untuk memerlukan orang seperti kamu. Sebenarnya seperti law of attraction teman-teman. Jikalau kamu mengejar, pasti dia berlari. Tetapi ketika kamu tidak mengejar, kamu memberikan impresi yang kamu nyaman sendiri, ini yang membuatkan energi si dia, lihat di sini, ingin mengejar kamu. Kerana kamu tidak perlukan anybody. You need nobody. Kamu hanya perlukan dirimu sendiri. Tetapi walaupun kamu sangat mandiri, kamu melayan orang sekitar kamu itu dengan baik sekali. Kamu mungkin secara tidak sengaja memperlihatkan sisi kasih sayang kamu kepada dirinya. Secara tidak sengaja kamu memberikan kenyamanan ini kepada dirinya. Ketika sudah diperlakukan seperti ini, dia menjadi terbiasa dengan sikap kamu. Tanpa disedari, tanpa diundang, dia jatuh cinta dengan kamu. Kamu tanpa sengaja banyak ramai di antara kamu di sini yang tanpa sengaja dengan sikap kemandirian kamu, hati kamu yang penuh dengan kasih sayang, tanpa disengajakan membuat orang sekitar kamu, lawan jenis yang lain, jatuh hati, jatuh cinta dengan kamu. Kerana kamu tidak pernah mengejar. Kamu mewujudkan kenyamanan kepada mereka.
kamu tidak mengekang, tetapi pada waktu yang sama kamu berikan kasih sayang. This is how kamu menambat hati dia. Beginilah cara kamu beginilah caranya dia terpancing, atau cara kamu memancing dia tanpa disengajakan. Kerana kenyamanan yang, maaf ya teman-teman ya, ada penjual roti di luar sana agak bising. Sorry guys. Okey. Begitu teman-teman ya, kerana kenyamanan diri kamu, kemandirian kamu di sini ya, kamu seperti tanpa sengaja ya, begitu nyaman, you so comfortable under your own skin. Kamu memperlihatkan kamu tidak memerlukan orang lain, tetapi pada waktu yang sama kamu begitu baik dengan teman-teman kamu. Tanpa disengajakan, sikap kamu yang terlalu baik, yang melampaui batas ini kepada si dia, membuatkan dia terpancing, jatuh hati, jatuh cinta secara tidak sengaja dengan kamu. Nah, ini yang ingin diceritakan ketika Nine of Pentacles berada bersebelahan dengan Ace of Cups. Ini sesuatu yang tidak disengajakan. Maka tanpa kamu sedari di sini ya, ketika orang ini target kamu, kamu juga tidak tahu sebenarnya. Tidak semua yang tahu. Wow, di sini teman-teman, orang ini benar-benar sangat-sangat sudah lama mengobservasi kamu ya. Been observing you for a long time. Dan dia sebenarnya ya, sangat obsesi terhadap kamu dalam diam. Tetapi mungkin kerana dia menyedari ya, ada keterikatan di sini. Ini juga merangkumi energi kamu yang memiliki pasangan. Maka dia merasakan mungkin you are no available, maka dia tidak boleh macam-macam dengan kamu. Tetapi jikalau kamu hubungan yang memungkinkan ya, saling single ataupun saling memungkinkan ya, dia memang sudah lama memerhatikan kamu. Ada obsesi yang cukup besar ke arah kamu. Orang ini cuba memancing kamu, tetapi apa yang terjadi kerana sifat kamu, sikap kamu ya, kemandirian kamu menolak energi dia. Maka dia tidak dapat datang dekat dengan kamu kerana kamu memberikan sikap kemandirian. Tetapi kerana kebaikan kamu, keramahan kamu, kemesraan kamu, membikin orang ini jatuh cinta, terikat dengan kamu. Seperti saya terangkan tadi, tanpa perlu kamu memancing, dia terpancing. Kerana kenyamanan, kebaikan yang kamu berikan, kamu dengan mudah sebenarnya dapat membuat orang lain ya, lawan jenis yang lain jatuh cinta dengan kamu di sini. Setelah dia jatuh cinta, jadilah terobsesi dengan kamu dan ada energi ingin melekat terus dengan kamu. Saya menangkap orang ini ya, orang yang benar-benar ketagihan cinta dengan dirimu. Apa yang membuatkan dia begitu ketagih cinta dengan kamu, teman-teman? Semakin hari, semakin kuat. Kerana semakin hari dia mendekat, kamu semakin menjauh. Nah, ini yang membuatkan energi dia mengejar. Kerana kamu membina benteng, kamu tidak memerlukan sesiapa sebenarnya. Kamu sangat mandiri di sini. Tetapi kemandirian kamu menarik dia lagi dan lagi. Nah, ini yang terjadi. Orang yang begitu terobsesi dan ingin mengejar kamu. Saya tidak tahu teman-teman ya, berhati-hati juga ya. Mungkin ada beberapa yang menjalankan hubungan yang toksik. Kerana orang ini memiliki obsesi, hasrat yang cukup besar kepada kamu. Selagi kamu menjauh, selagi itulah dia akan mengejar. Selagi kamu tidak mahu, selagi itulah dia akan mahukan, seperti itu ya. Selagi kamu menolak, dia akan menarik lagi. Nah, kita akan lihat lagi ya, mengapakah dia menarget kamu. Wow, di sini teman-teman ya, saya menangkap orang ini tidak mahu langsung kehilangan kamu ya. Saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara kamu di sini mungkin ya juga turut menjaga batasan ya, menarik diri. Selain daripada sikap mandiri, kamu juga menjaga batas dengan orang ini. Maka sikap kamu yang seperti ini ya, membuatkan dia inginkan kamu lagi dan lagi. Kerana kamu bukan saja tidak mudah untuk didapatkan, sukar untuk dikejar, kamu juga membina batasan dengan orang ini. Maka ketika kamu menjaga harga diri kamu, tidak mahu bertindak macam-macam, memberikan dia ruang, dia akan sentiasa ketagihan cintamu. Kamu faham maksud saya ya? Ini law of attraction sebenarnya. Kedua-dua kartu ini menunjukkan sikap kamu yang seperti menjauhkan diri dari dirinya. Ketika kamu sukar didapatkan, pria memang begitu ya, khususnya jikalau kamu yang menonton ini wanita. Jikalau kamu sukar didapatkan, the gentleman akan tetap mengejar kamu. Tetapi if you're offering yourself, kamu tawarkan diri kamu dengan begitu mudah untuk didapatkan, mereka tidak akan mengejar. Mereka akan cuba memancing ikan yang mahal.
Mereka tidak mahu mendapatkan ikan yang senang untuk didapatkan di kawasan perairan itu. Tidak ada orang yang mahu ikan yang biasa, teman-teman. Mereka mahu ikan yang mahal. Jikalau kamu faham ya, maksud saya. Maka itu yang membuatkan dia target kamu. Kerana kamu di sini ya, sukar untuk didapatkan. Kamu menjaga diri dengan baik. Wow, di sini teman-teman ya, orang ini tidak kiralah apa cara sekalipun ya. Ini seperti benar-benar keras kepala mengikuti nafsu dan rentak hatinya sahaja. Membara-bara. Di atasnya ada pokok yang menyala ya. Pokok menyala ini tertulis love you. Dia berlandaskan keinginan hatinya. Dia tidak kisah lagi teman-teman, sama ada kamu membina benteng ataupun membina batasan, dia akan tetap menarget dan mengejar kamu sehinggalah dia berjaya mendapatkan kamu. Apa cara sekalipun, selagi kamu menjauh, dia akan mendekat. Selagi kamu berlari, dia akan mengejar dan dia akan mendapatkan kamu. Perbedaannya, apa yang terjadi di sini, salah satu ciri-ciri yang untuk kamu menangkap siapa orang ini ya, dia tidak konsisten. Dia seperti ada kalanya ya, dia sangat memerlukan dukungan kamu. Jikalau tiba-tiba kamu mendiamkannya, dia seperti menghentikan kejaran itu. Tetapi ketika mendapatkan semula support kamu, kembali mengejar kamu. Orang yang tidak konsisten, tetapi jauh di dalam hatinya memang ingin mengejar kamu. Tetapi dia seperti tahu diri ya, ketika kehilangan support kamu, dia diamkan. Orang ini tidak konsisten. Dia bertindak terburu-buru ketika dihadapkan dengan perasaannya kepada kamu. Nah, kamu lihat di sini teman-teman ya, ada gambar seperti bola api di hatinya. Hatinya benar-benar membara, tersenyum-senyum sendiri ya. Ini seperti tersengih-sengih teman-teman ya. Ketika dia mengimajinasikan kamu, terbayang-bayangkan kamu, akan senyum-senyum sendiri. Bahagia sekali ketika mengingati dirimu. Maka dia akan cuba melawan arus untuk mendapatkan kamu, apa cara sekalipun. Bottom of the deck. Nah, teman-teman, orang ini cukup sabar menanti ya. Walaupun dengan penuh perenungan, penuh perencanaan, dia tetap bersabar menanti momen yang tepat. Wait patiently and trust. Dia percaya dengan tidak berterburu-buru. Ada kala ini seperti hubungan tarik hulur. Sengaja dia mainkan. Tarik hulur, tarik hulur. Sengaja dia mainkan agar dia sentiasa dapat mengikat hati kamu. Maka dengan penuh kesabaran, seseorang yang menarget kamu begitu yakin dia akan dapat menuai hasilnya nanti. Ketika pokok ini sudah berapel, teman-teman ya, dia dapat memetik apel-apel ini. Nah, bakul itu akan penuh. Dia percaya dengan penuh kesabaran, dengan permainan tarik hulur ini, dia pasti akan mendapatkan kamu. Nah, begitu ya. Nah, mengapakah dia begitu menarget kamu dan hanya menarget ke arah kamu? Kerana ada hasrat dan obsesi yang cukup besar. Selain daripada itu, teman-teman ya, kamu bukanlah seorang wanita atau lelaki yang mudah untuk didapatkan. Ini yang membuatkan dia membara ya, mengejar kamu. Tidak ada orang, teman-teman, yang ingin mengejar sesuatu yang mudah didapatkan. Tidak perlu kejar, sudah dapat. Maka tidak perlu kejar. Tetapi dengan kes kasus kamu di sini, sukar untuk mendapatkan. Nah, ini membuatkan dia menarget kamu terus. Begitu teman-teman ya. Zodiak terkuat yang terlihat di sini sepertinya adalah daripada kartu Capricorn. Didampingi dengan zodiak yang lain ya. Kita ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Capricorn, Taurus, Virgo. Lebih mendominasi adalah Capricorn dan juga Virgo ya. Let me see. Pisces, Cancer, Scorpio, ketiga-tiganya kerana ada Ace of Cups yang tidak saya lihat di sini, teman-teman ya. Nah, ini hanyalah sebatas energi sahaja. Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi teman-teman jangan lupa ya, ketika saya membicarakan warna biru, banyak kartu biru juga di sini ya, yang mengindikasikan seseorang yang lebih ke arah logika. Seseorang yang dingin, pasif dan kaku dan tidak dapat mengungkapkan perasaannya melalui ekspresi. Ini lebih ke arah Gemini, Libra, Aquarius. Seseorang yang mengandalkan logikanya. Begitu teman-teman ya. Okey, kita akan lihatkan ke depannya ya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Seseorang yang sedang menarget kamu dan masih lagi menarget untuk mendapatkan kamu. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini ketika kamu mendengarkan readingan ini? Mungkin akan ada ungkapan ya, seperti sesuatu yang terwujud melalui kartu-kartu ini, sesuatu yang ingin dia lakukan melalui perasaannya. The Gentleman. Orang ini define masculine, teman-teman.
maka saya tidak dapat ketepikan ya zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Seseorang yang benar-benar berdefine masculine. Wow, di sini teman-teman, walaupun perlu menanti dengan penuh kesabaran ya, mungkin kalian berjauhan atau orang ini tarik hulur, sering berpergian, hubungan kalian di sini masih lagi berjalan. Masih lagi merupakan sebuah proses ya, dan perasaan dia kepada kamu tetap berjalan dengan penuh kesabaran. Walaupun ya terombang-ambing dilanda ombak. Fokus kapal ini hanya satu ke destinasinya, iaitu menuju ke kamu. Wow, teman-teman, orang ini benar-benar ya seorang yang sosok penyayang yang ingin kembali mengontrol hubungan kalian. Saya menangkap daripada energi divine masculine yang cukup dominasi ini ya. Dia orang yang benar-benar ingin memiliki kamu. Keras kepala ya. Someone that won't budge. Dia akan tetap cuba mendapatkan kamu di sini. Walaupun hubungan kalian terlihat dengan jelas ya, merupakan proses yang cukup panjang. Dia tetap akan sabar menanti. Dia akan tetap kembali mendapatkan kamu. Nah, beberapa di antara kalian ini ya, ada sedikit indikasi ya, yang menunjukkan orang ini cukup mapan sekali. Seorang usahawan yang berjaya, memiliki perniagaan ataupun usaha sendiri, dia mungkin a big boss of a company, ya, a big boss, a lady boss, ya, seperti itu. Dia orang yang cukup mapan, teman-teman, banyak uangnya. Ataupun jikalau dia bukan orang yang mapan, orang yang berhasil, orang yang benar-benar fokus ke arah kejayaan. Kejayaan mendapatkan kamu, kejayaan dari segi keuangan, seperti itu. Dan saya menangkap teman-teman, dia keras kepala detik ini. Dan dia orang yang tidak akan mundur. Apa yang dia target, dia akan pasti dapatkan. Wow, teman-teman, tidak lama lagi ya, saya melihatkan daripada kartu ini ya, kamu mungkin akan menerima kabar berita daripada si dia dalam waktu yang terdekat ini. Jikalau kalian sedang berjauhan ataupun mungkin ya off late dia kebelakangan ini tidak berkomunikasi, saya menangkap orang ini akan mulai mencari kamu atau mengabari kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan ya, apakah sesuatu yang ingin dia bisikkan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Orang yang menarget, memfokuskan ke arah kamu. Seseorang yang menarget kamu teman-teman, dalam diam ya, apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui pembacaan hari ini? I love it when I caught you looking at me. Wow, guys. Ketika walaupun dia orang yang target kamu ya, dia pernah menangkap kamu sebenarnya. Dia pernah menangkap yang kamu curi-curi pandang ke arah dirinya. Mungkin detik itu kamu dapat seperti merasakan ya, ada orang yang melihat ke arah kamu. Kamu dapat merasakan melalui intuisi kamu ya, mungkin orang ini sedang perhatikan kamu. Nah, ketika kamu memandang ke arah dia, I love it when I caught you looking at me. Dia begitu bahagia sekali ketika dia menangkap kamu ya, memandang ke arah dirinya. Dia begitu bahagia sekali. Dia sangat menyukai ini. You have no ideas how much my heart races when I see you. Kamu tahu teman-teman, hatinya begitu berdebar-debar ya, ketika dia menangkap kamu memandang ke arahnya, ketika dia dapat menatap kamu dari kejauhan. Hatinya pasti berdebar-debar ya, ketika berdekatan dengan energi kamu. Ini sesuatu yang kamu tidak tahu sebenarnya. Although we are apart. Nah, ini energy ship tadi ya. Mungkin ada yang long distance relationship, tempat tinggal yang jauh ya, berjauhan dengan satu sama lainnya. Although we are apart, you are always in my heart. Jarak jauh ini tidak pernah memisahkan kalian ya. Kamu sentiasa berada di hatinya. Kita lihat lagi apakah yang ingin dia ungkapkan. If only you knew how much those little moments with you matters to me. Kamu tahu teman-teman, walaupun mungkin ya untuk kalian yang pernah bertemu, momen yang kalian luangkan walaupun sesingkat mana sekalipun, itu sangat berarti buat si dia. Mungkin contohnya kalian tidak bertemu, mungkin berkomunikasi lewat chat ataupun video call begitu ya. Tetapi waktu yang diluangkan itu begitu singkat. Kamu tidak pernah tahu sebenarnya ya, betapa berharganya momen yang sesingkat itu ya kepada dirinya. Dia sangat menghargai setiap waktu yang kamu luangkan kepada dia, sama ada bertemu ya secara singkat ataupun berbual melalui video call secara singkat. Menurut dia teman-teman, ini sangat-sangat berarti bagi dirinya. Kata-kata yang lain, wow guys,
There should have been a wedding. Nah, di sini saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Melalui pemahaman saya, there should have been a wedding. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Apakah ini mungkin ya mengapa dia ingin menuntut ke pengadilan ini? Mungkin ini mengarahkan kepada kartu ini ya. Mengapakah dia ingin menuntut sebuah keadilan? Apakah kalian ini sepatutnya sudah bernikah, sudah bersatu, sudah bertunang, tetapi mungkin ada pernikahan, pertunangan yang dibatalkan di minit-minit yang terakhir? Saya tidak tahu ya, mungkin energi kamu dengan dia terbalik di sini. Jikalau kamu merasakan begitu, terbalikkan, tetapi seperti seseorang yang benar-benar ingin menegakkan pengadilan kerana sepatutnya dia sudah bernikah dengan kamu di sini. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin ada last minute cancellation, bantahan keluarga, maka pernikahan itu tidak terjadi, tidak berlaku ya. Maka ini mungkin menjelaskan. Saya tidak tahu mengapa dia menerapkan ini. There should have been a wedding. Sepatutnya sudah ada pernikahan di antara kalian. Tetapi itu mungkin tidak terjadi, membuatkan dia begitu frustasi dan marah dan ingin menegakkan pengadilan. Maka ini menerangkan mengapa dia terus-terusan menarget ke arah kamu. I don't know guys ya. Kamu perlu sesuaikan ya energi pembacaan ini dengan situasi masing-masing. Okey teman-teman, saya akan buka beberapa initial ya. Dan kita cuba lihatkan sama ada initial kamu dan ada initial C dia. Orang ini yang menarget kamu. Banyak energi yang ketarik teman-teman ya. Ceritanya merupakan skop yang agak besar kerana ini pembacaan umum. Maka akan menarik energi siapa sahaja yang memfokuskan ke arah pembacaan ini. Jangan lupa guys, ya, ini bukan pembacaan peribadi. Dan saya boleh pastikan pembacaan peribadi juga ya. Jikalau kamu tidak fokuskan, tidak akan 100% ya resonate dengan situasi kamu. Dan ada kalanya surprisingly, walaupun ini bukan pembacaan peribadi, tetapi kerana kamu begitu fokus, energi kamu sudah pasti ya ketarik ke sini. It depends on your luck ataupun it depends on your energy. Bagaimana kamu memfokuskan ya ke arah pembacaan ini. Saya tergerak untuk membuka ya. Sekurang-kurangnya 2 lagi initial. Kita ambil 2 lagi secara acak. Okey. Di sini ada huruf A, J, E, M, G, X, F, H, S, U, Y, R, C, K dan huruf P. Kelihatan teman-teman ya? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk penjelasan kali ini yang bertemakan dia yang sudah cukup lama menarget dirimu. Dan saya sudah menjelaskannya mengapa kamu dan mengapa kamu yang menjadi targetnya si dia. Teman-teman, apa pun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.